Hai, 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 halo. Kembali lagi di channel YouTube Real Pods, terutama di segmen Talk Big Dare. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang kece-kece, yang nggak main-main juga, yang mungkin memang sudah berkompeten di topik kita pada hari ini. Nah, narasumber yang pertama ini merupakan seorang owner dari salah satu foto booth terbesar di Surabaya. Nah, sedangkan narasumber yang kedua ini berasal dari ketua organisasi di salah satu kampus ternama di Surabaya. Nah, narasumber yang pertama ini adalah Kohendra. Selamat pagi, Kohendra. Pagi. Oke, Kohendra ini kelahiran tahun 85, berasal dari Banjarmasin. Nah, Kohendra ini merupakan seorang owner dari Amigo Photo Booth. Nah, kalian harus bisa langsung cari di Instagramnya ya, Amigo Photo Booth. Nah, berawal dari hanya untuk mencari kerjaan sampingan saja, tapi sekarang Amigo Photo Booth sudah menjadi salah satu vendor foto booth terbesar di Surabaya. Nah, sekilas itu dulu untuk informasi terkait Kohendra dan juga Amigo Photo Booth-nya. Kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Fanny Wongkar. Selamat pagi, Fanny. Halo Angger, pagi. Oke, halo Fanny. Ya, Fanny Wongkar ini kelahiran tahun 2001 nih, sama seperti aku dan teman-teman di sini semuanya. Nah, Fanny ini berasal dari Palu. Nah, nampaknya memang perantau-perantau dari luar Jawa, kalau ke Pulau Jawa ini sukses-sukses semuanya ya. Dilihat dari Fanny ini sekarang menjadi ketua atau project manager dari Kompas Corner di Media Mandala Surabaya. Nah, Fanny ini memang sudah aktif organisasi sejak SMP dan memang sudah di Surabaya sejak SMA. Nah, sekilas itu dulu untuk informasi terkait narasumber yang pertama dan yang kedua. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke topik kita yang pada hari ini terkait dampak pandemi terhadap penyelenggaraan event. Oke, untuk pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Fanny maupun Kohendra. Oke, pertanyaan pertama ini, gimana sih keadaan atau kabar selama pandemi? Mungkin Kohendra terlebih dahulu, gimana kabarnya nih selama pandemi? Saat pandemi, para pekerja event seperti kita sangat terdampak karena tidak diperbolehkannya acara-acara seperti wedding, birthday, dan pertemuan kantor pun tidak diperbolehkan. Kita sangat turun hingga 90%, tidak bisa melakukan pekerjaan kita dengan normalnya. Oke, memang pandemi sangat menggepuk banget ya untuk industri event di Surabaya maupun di Indonesia. Iya. Oke. Kalau Fanny gimana kabarnya selama pandemi ini? Kalau aku pribadi kabarnya baik. Untuk Kompas Corner juga ya kita berusaha buat cari ide-ide yang terbaru, soalnya angkatan kita yang sekarang kan angkatan pertamanya COVID ya, jadi benar-benar harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri gimana nih caranya dari dulu yang offline terus sekarang pindah ke online. Jadi kalau misalnya ditanya gimana kabarnya, lumayan babak belur sih. Oke, memang di vendor maupun di organisasi memang dampak pandemi ini bukan lumayan lagi, memang sangat besar lagi ya. Mungkin di vendor dari segi uangnya juga menggepuk, mungkin dari organisasi segi mentalnya yang menggepuk ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah pengalaman apa sih yang paling berkesan dalam melaksanakan event di tengah-tengah pandemi? Mungkin pengalaman unik, pengalaman yang nggak terlupakan, atau mungkin pengalaman buruk selama penyelenggaraan event di tengah pandemi. Mana Kohendra? Ya, selama pandemi kita benar-benar harus jaga protokol. Kita juga sebenarnya kalau ada event, kita sebenarnya tim kita takut juga terjangkit karena ada orang-orang yang biasanya kita stay di rumah terus, kita harus kembali lagi ke tempat-tempat acara di mana kita bertemu orang-orang yang berbeda. Ya, kita benar-benar menjaga prokes supaya kita juga tidak terjangkit. Yang paling berkesan dan cukup menyedihkan ya ada event yang sudah sebenarnya menjaga prokes tapi ya
tiba-tiba dilarang oleh Satgas, ya kita harus mengikuti peraturan itu. Ya kita turut sedih juga klien kita akhirnya tidak bisa melangsungkan acaranya dengan lancar lah kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ini terkait tentang gimana sih bottleneck atau kendala selama penyelenggaraan event selama pandemi. Mungkin bisa dijawab dari Fanny dulu. Kalau misalnya kendala-kendala yang ku rasain, kemarin kan ada Kompas Corner itu terakhir ngadain event yang namanya Youth Culture. Youth Culture ini bentuknya lomba. Untuk yang Youth Culture kemarin, itu lombanya untuk anak SMA. Kendala yang paling kita rasain itu pas online ini ya komunikasi sih. Maksudnya kan kita kerjanya dari jarak jauh ya. Kita juga gak diizinin benar-benar gak diizinin buat ketemuan gitu. Jadi itu sih kayak kendalanya di komunikasi paling berasa. Kalau dari Ko Hendra sendiri gimana? Kita sih kendalanya ya jam-jam yang nggak boleh seperti jam malam, yang biasanya rata-rata orang menyelenggarakan wedding itu kan di saat jam 6 sampai jam 9, sedangkan kita waktu PPKM level 3, level 4 itu kan baru bisa jam 8, jadi setengah 8 itu harus selesai, di mana ya tamu-tamu yang datangnya nggak bisa sore karena masih kerja kayak gitu. Akhirnya pasti kan tamunya jadi sangat sedikit sekali. Jadi ya kayak kita akhirnya pemilihan paket dari kita ya kliennya memilih dengan cermat lah. Jadi bingungnya menentukan tamu yang datang berapa banyak itu tidak bisa dipastikan selama pandemi. Oke, memang nggak hanya di organisasi saja, nggak hanya di vendor, di organisasi juga punya kendala atau bottleneck. Oke, pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup, bagaimana sih harapan atau apa harapan terhadap event di masa pandemi ini? Mungkin bisa Fanny terlebih dahulu. Kalau menurutku pribadi, event online gitu terbatas. Kurang seru aja gitu, kayak beda sama yang event-event offline. Jadi mungkin kedepannya harapanku gimana caranya itu harus bisa jadi lebih kreatif lagi. Entah itu dikemas seperti apa, itu dari organisasi harus pinter-pinter, apalagi yang buat kuliah ya, yang buat anak-anak muda harus pinter-pinter gimana caranya ngemas event-event ini supaya tetap bisa menarik bagi orang-orang yang ada. Gitu. Oke, kalau dari Ko Hendra sendiri gimana? Ya kita berharap pandemi benar-benar bisa berakhir dengan sempurna. Jadi kita juga nggak ada ketakutan dan event-event bisa ramai kembali. Jadi yang menyelenggarakan wedding, birthday itu bisa kembali normal. Kita juga akan terdampak dari situ. Kalau peraturan pemerintah sudah memperbolehkan, ya kita akan kerja normal lagi jadinya. Pertanyaan tadi untuk menutup interview pada hari ini tentang narasumber, tentang topik dampak pandemi terhadap penyelenggaraan event. Nah, aku pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ko Hendra dan juga Fanny yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan menjadi owner dari Amigo Photo Booth dan juga project manager dari Kompas Corner. Nah, aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton segmen Talk with Dear pada hari ini, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye!